Ya, hari ini kita buka bersama-sama. Baik, kita kembali hadir di bersama kita untuk mahasiswa kelas A dan B dalam mata kuliah dengan Indonesia Diskusi. Oke, kita lanjutkan untuk pertemuan kita, yaitu temanya adalah langkah-langkah tips saya. Ya, ya. Oke, sebelum ke sini saya akan jelaskan dulu perihal jenis-jenis penelitian di fakultas saya. Jadi secara disebutkan bahwa penelitian di fakultas saya tentu saja adalah penelitian yang berkaitan atau berhubungan erat dengan penelitian hukum. Jadi penelitian hukum adalah hal yang sering dan bahkan menjadi unsur utama dalam ciri khas penelitian di fakultas. Penelitian hukum itu merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menentukan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Jadi ada persoalan hukum di tengah masyarakat, kira-kira solusinya seperti apa? Nah, hukum mencoba untuk menentukan dan memberikan arahan solusi yang terbaik dalam mengatasi masalah di tengah masyarakat. Dan dapat adalah kita harus mencari hukumnya. Inilah inti dari penelitian hukum, mencari hukum, mencari keputusan dari sebuah masalah menurut hukum. Nah, seperti itulah yang terjadi dalam sebuah penelitian hukum. Nah, secara umum, wilayah keilmuan fakultas syariah bisa juga dikategorikan atau dimasukkan ke dalam wilayah penelitian hukum. Nah, penelitian hukum sendiri pada umumnya itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Penelitian hukum yang bersifat normatif dan penelitian hukum yang bersifat empiris. Yang normatif bagaimana? Yaitu penelitian yang dimaknai sebagai penelitian hukum yang doktrinal, yang mana proses kegiatannya mengkaji aspek-aspek permasalahan internal hukum positif. Kalau di syariah bukan sekedar hukum positif, tapi juga hukum Islam, ya, hukum warisan, hukum perkawinan, hukum wakaf, hukum biasa, hidayah, dan muamalah, maliyah, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan bagian dari ranah penelitian hukum Islam atau hukum normatif Islam. Itu yang normatif. Yang kedua, hukum empiris. Ini juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis. Artinya, ada fakta-fakta empiris di tengah masyarakat dari sebuah tindakan manusia. Ada faktanya, baik faktanya bersifat verbal maupun non verbal.
Kemudian dicari jalan, dicari ujung permasalahannya dan kemudian dicari solusi permasalahan dan ujung dan solusi. Nah, kira-kira bagaimana hukum memaknai sebuah fakta empiris tadi? Ada tindakan yang dilakukan oleh manusia atau mungkin gejala alam, gejala sosiologis dan lain sebagainya. Bagaimana pandangannya menurut hukum baik positif maupun Islam? Inilah yang disebut sebagai penelitian hukum empiris. Misalnya kasus nikah tanpa wali di tengah masyarakat. Itu empiris, fakta. Nah, ya, dicarilah solusinya dalam pandangan hukum Islam dengan melakukan proses istidlal atau pencarian dalil dan kemudian melahirkan istimbatul hukum atau pengeluaran hukum. Itulah penelitian hukum empiris. Nah, cakupan wilayah penelitian di Fakultas Syariah itu ada beberapa bagan. Ada 3 bagan. Pertama, wilayah hukum keluarga Islam. Kedua, wilayah hukum ekonomi syariah. Dan yang ketiga, wilayah hukum ketatanegaraan. Dan di masing-masing bagan ini ya ada beberapa cakupannya sesuai dengan cakupan masing-masing jurusan atau prodi. Kalau di HKI tentu saja berkaitan dengan hukum perkawinan, hukum waris, falak, zakat wakaf, aldonah, akibat hukum perceraian, perwalian, administrasi perkawinan seperti pencatatan pernikahan, dan peradilan agama, dan isu-isu tentang gender, dan perlindungan hak anak dan perempuan. Untuk yang zakat dan wakaf ini debatable ya, karena bisa jadi ini bisa berhubungan dengan ekonomi syariah, tapi juga memang ada kaitannya dengan eh, apa itu hak privat, kewajiban privat yang dilakukan oleh seseorang untuk mengeluarkan hartanya, kewajiban berzakat, kewajiban berwakaf, ya, itu kan hak privat. Dan hak privat itu masuk wilayahnya hukum keluarga Islam. Tapi ada juga yang mengatakan, oh tidak, ini kan persoalannya pengelolaan harta. Harta yang diubah menjadi hak orang lain, harta yang diubah menjadi harta bersama karena wakaf, ini harusnya masuk ranah dari hukum ekonomi syariah. Ya, saya kira itu tidak perlu dilakukan. Silakan gunakan wilayahnya masing-masing. Dan hukum ekonomi syariah ini yang berhubungan dengan perekonomian syariah atau muamalah maliyah, akad, lembaga keuangan syariah, fatwa ekonomi, sengketa ekonomi, hukum bisnis, pemberdayaan zakat dan wakaf, dan perbandingan ekonomi berbasis konvensional dan syariah. Bahkan HTN atau hukum tata negara itu yang bersinggungan dengan pengelolaan negara. Ya, seperti eh, politik Islam, ya, pengelolaan sengketa politik, kemudian ada pemilu, ada konstitusi, lembaga negara, politik hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi cakupan 3 bagan bagi penelitian di lingkungan Fakultas Syariah. Nah, berikutnya kita langsung ke langkah-langkah penelitian. Penelitian adalah suatu proses, yaitu berupa rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis, sehingga mendapatkan penyelesaian masalah atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Jadi kalau kita ingin melakukan sebuah penelitian, maka harus disiapkan 3 langkah ini.
direncanakan dulu, kemudian dilaksanakan dan dilaporkan. Gitu ya. Kemudian dalam perencanaannya perlu diperhatikan juga beberapa aturan. Misalnya aturan yang berkaitan dengan eh, penyusunan rencana itu sendiri. Misalnya bagaimana cara kita menyusun proposal, dan bagaimana cara kita melacak sumber-sumber yang bisa diangkat sebagai referensi utama. Dan juga eh, bagaimana cara kita mengatur dan mendistribusikan potensi kita untuk menguatkan proses penelitian nanti. Nah, ini harus dimiliki bagi seorang peneliti. Tanpa itu ya akan susah untuk melakukan perencanaan. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyusun proposal dengan baik dan benar. Nah, suatu rencana penelitian yang baik itu harus memiliki beberapa aspek. Satu, atau A, memiliki permasalahan atau topik yang layak untuk dilakukan penelitian atau researchable. Yaitu apa? Satu, punya arti penting. Jadi tema yang mau kita angkat itu punya urgensi yang sangat kuat atau arti yang sangat penting, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan kehidupan. Kalau tidak ada itunya, tidak ada unsur pentingnya, ya berarti tidak ada gunanya penelitian itu. Tidak bisa diangkat menjadi penelitian yang relevan. Yang kedua, punya daya tarik baik bagi peneliti sendiri maupun bagi masyarakat luas. Harus ada daya tarik, harus ada pesonanya, ada hal yang menarik untuk dikaji. Dan yang ketiga, secara planning, secara perencanaan, penelitian ini bisa dilaksanakan. Bagus memang temanya, topiknya, pembahasan atau judul yang mau diangkat. Tetapi melihat dari SDM yang dimiliki atau melihat dari sumber daya lainnya, tidak mungkin ini karena berbiaya besar sehingga tidak rasional untuk diangkat menjadi topik penelitian dalam lingkup minimal di fakultas syariah. Itu yang pertama, researchable. Yang kedua, rencana penelitian harus disusun dengan sistematis, konsisten, dan operatif atau operasional. Artinya apa? Unsur-unsur yang ada dalam rencana penelitian harus disusun secara logis. Dan itu dituangkan di dalam proposal. Dan konsisten maksudnya bagaimana? Artinya ada kesesuaian antara yang ditulis di dalam proposal, ditulis di dalam perencanaan dengan apa yang terjadi di lapangan. Jangan-jangan nanti antara omongan di saat proposal dibuat dengan fakta yang disusun yang terjadi di lapangan itu berbeda. Itu tidak bisa. Berarti tidak konsisten antara perencanaan awal dengan fakta operasional di lapangan. Jadi harus sinkron, harus kongruen. Atau mungkin juga konsisten dalam arti ada kesesuaian antara judul dengan tujuan di dalam penelitian atau metode yang dipakai. Nah, itu konsisten. Yang operatif atau operasional maksudnya apa? Artinya penelitian ini mudah dilaksanakan. Baik secara metodologis maupun secara operasional. Secara metodologis masuk akal. Penelitian ini bisa masuk kategori penelitian kualitatif. Dan itu bisa dibuktikan. Ada metodenya, ada unsur-unsur yang memenuhi persyaratan penelitian kualitatif. Dan memang masuk akal. Atau dari sisi yang lain, misalnya anggaran. Anggarannya masuk akal dan bisa diterapkan di lapangan. Karena itu, penelitian yang bersifat
sistematis, konsisten, dan operasional itu harus tertuang secara logis di dalam proposal yang di dalamnya memuat antara lain 9 unsur ini, yang 10. Satu judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan, dan daftar pustaka. Jadi harus dilihat sinkronisasi tadi ataupun konsistensinya di dalam proposal yang ada unsur 10 hal. Seperti itu. Ya. Nah, itulah unsur atau poin dari perencanaan. Jadi intinya di proposalnya bisa dibaca dengan baik. Yang kedua adalah setelah perencanaan baru berhubungan dengan pelaksanaan. Setelah rancangan atau desain penelitian selesai dibuat di dalam proposal, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan. Tahapannya apa saja? Satu, mengumpulkan data. Dikumpulkan seluruh data melalui proses penelitian di lapangan, misalnya penelitian di masyarakat tertentu, ada kuesioner yang disebarkan, ada observasi yang dilakukan, dan lain sebagainya, jenis-jenis pengumpulan data. Dilakukan di situ, baik kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau di Fakultas Syariah, mayoritas atau dominan penelitiannya bersifat kualitatif. Lakukan penelitian itu dan dikumpulkanlah data yang dibutuhkan. Dan kemudian yang kedua adalah diolah dan disajikan datanya. Olahannya bagaimana? Ya, lakukan proses pembuatan klasifikasi, pengelompokan data yang sudah dikumpulkan, dan pembuatan tabel atau graf. Dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian yang ketiga, lalu dilakukan analisis dan interpretasi data. Itu setelah dikumpulkan, diolah, baru dianalisis. Kira-kira bagaimana jawaban dari sebuah pertanyaan masalah? Kira-kira ada nggak jawaban, setidaknya gambaran awal jawaban dari apa yang kita dapatkan di lapangan tadi? Kalau sudah ditemukan, lalu dilakukan analisis, maka nanti bisa dilihat, oh ternyata masalah kita kan ada 3, maka jawabannya dari hasil olahan data tadi memang sudah ditemukan 3 jawaban tadi. Jadi memang berhubungan erat dengan proses sebelumnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah membuat kesimpulan. Oh, dari 3 pertanyaan masalah tadi yang kita munculkan, kemudian kita analisis, ternyata jawabannya seperti ini kira-kira. Nah, itulah pelaksanaannya. Jadi dari awal membuat pertanyaan masalah, kemudian diolah datanya, kemudian dianalisis, dan terakhir dilakukan kesimpulan. Dan harus ingat, kesimpulannya harus sesuai dengan pertanyaan masalahnya. Jika pertanyaan bagaimana, ya harusnya jawabannya sesuai dengan pertanyaan bagaimana. Maka diuraikan. Kemudian berapa pertanyaannya? 2, 1, atau 3? Maka jawabannya pun atau kesimpulannya pun juga sesuai dengan jumlah pertanyaan masalah. Jangan kayak banyak mahasiswa dulu yang saya bimbing, pertanyaannya cuma 2 tapi jawabannya 4. Nah, ini jadi aneh gitu ya. Itu membuat kesimpulan. Jadi menjadi bagian erat dalam proses pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan. Seluruh hasil kerja di atas, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan, pada akhirnya harus disajikan dalam laporan tertulis sesuai dengan buku pedoman karyanya. Selanjutnya, hasil penelitian tersebut akan diuji dalam ujian skripsi atau munakosah. Untuk selanjutnya diputuskan apakah hasil penelitian skripsi ini perlu diperbaiki, diterima, atau ditolak sebagai sebuah karya ilmiah yang benar. Jadi dibuatkan laporannya, dibuatkan lembaran kerjanya. Dalam hal ini, skripsinya disusun setelah kalian membuat rencana dalam penyusunan proposal, kemudian di ACC oleh penguji dan sebagainya, atau stakeholdernya,
Kemudian baru dilaksanakan penelitian itu, pelaksananya terjadi, ada proses pengumpulan data, ada proses observasi ataupun pengumpulan data, kemudian dilakukan analisis, dan yang terakhir adalah dibuatkan kesimpulan. Nah, itu semua harus didokumentasikan dalam bentuk laporan penelitian. Dalam hal ini apa? Dalam ini adalah skripsi. Dan nanti akan diuji setelah dibuatkan, belum sampai itu. Dan ketika kalian membuat laporan penelitian, semua isi laporan tersebut harus sesuai dengan pedomannya. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwa setiap karya ilmiah itu harus ada pedomannya. Yang tidak ilmiah itu pun ada pedomannya. Apalagi yang ilmiah harus ada pedomannya. Karena itu, buku pedoman karya, buku pedoman penulisan karya ini harus digunakan. Ingat ya, kalian harus ingat kata-kata saya. Pedoman ini harus digunakan dalam pembuatan proposal ataupun skripsi. Sebab kalau tidak akan cacat akhirnya. Penguji ujian munakosah akan melihat ketidakberesan, ketidaksinkronan antara skripsi dengan pedomannya. Karena itu langsung dianulir. Satu poin saja sudah tidak sesuai, maka akan berpengaruh kepada hasil yang lain. Karena itu saya minta pedoman ini digunakan baik-baik. Bahkan kalau perlu, jika kalian nanti misalnya membuat makalah yang mungkin belum ada kaitannya dengan skripsi, buatlah sesuai dengan pedoman yang ada di sini. Jadi supaya akan terbiasa, akan menjadi hal yang secara tidak sadar dilakukan. Nah, itu yang terakhir ya, penulisan laporan sebagai bagian akhir dari tahapan langkah-langkah penelitian. Jadi yang satu perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah penulisan laporan. Oke, saya kira itu untuk materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan tidak ada tugas. Kemungkinan tugas akan terjadi pada pertemuan 4 atau 5 ya. Mungkin bukan hari ini. Saya kira itu, terima kasih. Jika ada yang mau kalian tanyakan terkait materi, bisa kalian ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar, baik yang ada di GCR, Google Classroom, ataupun yang ada di channel YouTube saya. Terima kasih dan mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.